Dalam rangka proses pencocokan data transaksi keuangan dan upaya untuk mendapatkan data yang valid, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan Subbidang Belanja Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi belanja setiap bulannya. Pelaksanaan rekonsiliasi belanja merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang valid dan akuntabel. Apa yang terjadi jika pelaksanaan rekonsiliasi belanja tidak tepat waktu? Rekonsiliasi belanja yang tidak tepat waktu akan menghambat proses penyusunan laporan keuangan di bidang akuntansi dan pelaporan dan berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD yang salah satu indikatornya adalah ketepatan waktu dalam pengiriman dan penyusunan laporan keuangan. Jadi, bagaimana alur dan timeline proses rekonsiliasi belanja? Pertama, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mengirimkan dokumen persyaratan rekonsiliasi belanja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun dokumen yang dikirimkan adalah yang pertama SPJ fungsional SIPKD dan SIPD, yang kedua kopi bukti store STS, yang ketiga rekening koran, yang keempat rekap pajak SIPKD dan SIPD, yang kelima BKU SIPKD dan SIPD, dan yang terakhir adalah laporan penutupan kas. Dokumen tersebut dikirimkan ke BPKAD maksimal tanggal 7 untuk setiap bulannya. Kedua, dokumen persyaratan rekonsiliasi belanja diterima oleh bidang perbendaharaan subbidang belanja daerah dan dibukukan pada surat masuk. Ketiga, pengampu SKPD di Subbidang Belanja Daerah menerima dokumen rekonsiliasi belanja dan dilakukan koreksi dokumen. Keempat, menyusun jadwal rekonsiliasi belanja dan menyiapkan undangan yang kemudian didistribusikan kepada 51 bendahara SKPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Kelima, melaksanakan proses rekonsiliasi belanja sesuai jadwal yang sudah disusun dan didistribusikan kepada SKPD. Pelaksanaan rekonsiliasi belanja maksimal tanggal 10 untuk setiap bulannya. Dalam proses rekonsiliasi ini, pengampu meneliti kebenaran pencatatan pajak, bukti pengeluaran kas dalam BKU, SPJ fungsional, kesesuaian pencatatan SP2D yang diterima SKPD dengan data pencairan SP2D, dan menguji kebenaran rincian sisa kas. Keenam, rekonsiliasi belanja terlaksana, maka pengampu membuat draft berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dan pengampu sebanyak 3 kopi. Untuk draft berita acara rekonsiliasi ini dibuat maksimal 2 hari setelah jadwal pelaksanaan dari rekonsiliasi. Ketujuh, draft berita acara rekonsiliasi belanja yang telah selesai diserahkan kepada Kasubit Belanja Daerah untuk dikoreksi dan diparaf, yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan untuk dikoreksi ulang dan ditandatangani. 9. Berita acara rekonsiliasi belanja yang sudah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, pengampu, dan kepala bidang perbendaharaan kemudian dikumpulkan dan didistribusikan kepada pihak terkait. Berita acara rekonsiliasi belanja didistribusikan kepada yang pertama, kepada bidang akuntansi dan pelaporan, yang kedua, kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, dan yang ketiga, berita acara rekonsiliasi disimpan untuk arsip subbidang belanja daerah oleh pengelola data pencairan dana. Yang terakhir, setelah berita acara rekonsiliasi belanja diterima oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD,
Selanjutnya adalah mengunggah SPJ fungsional SIPD dan SIPKD ke dalam alamat link yang sudah disediakan oleh bidang akuntansi dan pelaporan.